Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Sejarah Nasional Indonesia. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi baru, yakni tentang perkembangan politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita berbicara lanjut tentang materi ini, kami akan menyapa kepada kalian semua yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Oke, baik-baik saja bukan? Baiklah, kami doakan supaya kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan semua kalian semuanya dalam keadaan segar bugar. Kami doakan kalian semuanya dalam keadaan tak kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa tetap di rumah saja dalam situasi seperti ini. Cuci tangan, pakai masker kalau keluar dari rumah. Kemudian hindari kerumunan massa. Kemudian makanlah makanan yang bergizi, yang bernilai gizi yang tinggi, dan jangan makanan-makanan yang tidak diolah atau tidak dimasak. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi ini akan kami sampaikan terlebih dahulu, yakni tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai pada hari ini. Apa yang akan kami sampaikan dan perlu Anda ketahui satu, atau yang pertama, setelah kegiatan ini Anda diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian demokrasi terpimpin. Yang kedua, Anda mampu menganalisa ciri masa demokrasi terpimpin, atau Anda mampu menganalisa ciri-ciri politik pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menunjukkan contoh-contoh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian Anda mampu menjelaskan tentang perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke? Sudah siap? Baiklah, kalau Anda sudah siap, pelajaran akan kita mulai. Nah, sekarang perhatikan. Berikut akan kami tayangkan gambar-gambar tentang kondisi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah gambar Pak Karno dan sebelahnya ada lembaran dekret presiden. Ini artinya apa? Bahwa Pak Karno memulai sistem terpimpin setelah keluarnya dekret presiden 5 Juli 1959. Anda masih ingat isi dekret presiden? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa isinya? Ayo, satu. Iya. Pembubaran Badan Konstituante. Oke. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS. Yang ketiga, iya, akan dibentuk MPRS dan DPAS. Itu isi dekret presiden. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Ini ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang situasi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, ada orang yang sedang hiruk pikuk. Ya, ini Pak Karno mengacungkan tangannya. Kita mulai demokrasi terpimpin sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, ini Pak Karno menerima pemimpin RRC. Ya. Tokoh RRC, tokoh komunis RRC. Sebab waktu itu hubungan Indonesia dengan RRC cukup dekat. Bahkan akhirnya terbentuk poros Jakarta-Peking. Kemudian bagian lagi ini ada antrian masyarakat yang cukup panjang untuk memperoleh bahan bakar. Pada waktu itu bahan bakar minyak tanah sulit untuk diperoleh.
kami sendiri pernah mengalami seperti itu untuk memperoleh bahan bakar, 1 botol bahan bakar. Jam 2 siang sudah antri, sementara jam 4, jam 5 baru memperoleh bagian, yaitu bahan bakar minyak tanah. Tidak seperti sekarang ini, minyak tanah bahkan BBM mudah diperoleh. Oke, baik, ini gambar-gambar tentang terkait dengan demokrasi terpimpin. Sekarang, apa itu pengertian demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pengertian demokrasi terpimpin yang benar. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Ini artinya apa? Bahwa demokrasi kita dipimpin oleh MPR. Artinya MPR penentu dari segala kebijakan, adapun pemerintah tinggal melaksanakan kebijakan dari MPR. Akan tetapi, apa yang terjadi anak-anakku semuanya? Pengertian yang seperti ini disalahartikan oleh Pak Karno. Beliau mengartikan kata terpimpin dalam demokrasi terpimpin itu terpimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak. Saya ulang, Pak Karno menafsirkan, mendefinisikan kata terpimpin dalam demokrasi terpimpin adalah terpimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak. Tentu saja pengertian semacam ini berbeda jauh, ya, sangat berbeda, bertentangan. Satu, Pak Karno mestinya harus menjalankan kebijakan MPR, tetapi di sisi lain, beliau menafsirkan terpimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak. Ini artinya apa? Ini artinya nanti Pak Karno bisa berbuat apa saja. Bisa menentukan apa saja. Sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Atau mungkin orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, atau bisikan-bisikan orang-orang yang ada di dekatnya. Lah tentu saja pengertian semacam ini itu sangat membahayakan. Kenapa seperti itu? Satu, otomatis Pak Karno nanti kekuasaannya akan besar. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengendalikan. Nah, kalau seorang pemimpin kekuasaannya cenderung tidak ada yang mengontrol, besar, otoriter, maka besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan, dan ternyata itu benar. Kemudian yang kedua, kapan demokrasi terpimpin itu dimulai? Baik, demokrasi terpimpin itu dimulai sejak keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dimulai sejak keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai keluarnya Super Semar 11 Maret 1966. Jadi berapa tahun masa demokrasi terpimpin itu nanti berlangsung? Kurang lebih 7 tahun. Ya. Nah, selanjutnya, seperti apa ciri-ciri politik pemerintahan Indonesia atau pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Ini ada beberapa ciri. Satu, ciri kekuasaan Presiden Soekarno besar dan tidak terbatas. Saya ulang, kekuasaan Pak Karno besar dan tidak terbatas. Yang kedua, selain sebagai presiden, Pak Karno sebagai Perdana Menteri. Pak Karno juga sebagai Perdana Menteri.
Yang ketiga, banyak terjadi penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Di depan sudah saya singgung. Banyak terjadi penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang keempat, terbentuknya lembaga-lembaga negara baru yang berintikan Nasakom. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang berintikan Nasakom. Apa itu Nasakom? Di belakang nanti kami jelaskan. Kemudian ciri selanjutnya, dominasi PKI semakin kuat. Ya, dominasi PKI semakin kuat. Kenapa seperti itu? Ya, karena adanya nasakomisasi lembaga-lembaga negara. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Yang ketujuh, Indonesia menjalankan politik konfrontasi, baik konfrontasi dengan Malaysia maupun konfrontasi NEVO melawan Aldevo. Kemudian ciri yang kedelapan, Pak Karno menjalankan politik mercusuar. Kalau sekarang ini, ya seperti politik pencitraan. Gimana supaya Indonesia namanya harum di mata internasional. Maka berbagai macam proyek kegiatan dilaksanakan pemerintah di tengah-tengah ekonomi Indonesia pada waktu itu sangat buruk. Baik, anak-anakku sekalian, itu ciri-ciri pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang ikuti penjelasannya dari masing-masing ciri tersebut, sebab ini penting untuk Anda ketahui. Baik, kita mulai penjelasan yang pertama. Tadi disebutkan kekuasaan Pak Karno besar. Tidak terbatas, mutlak kok. Ya, ini. Kenapa kekuasaan Pak Karno ini besar, tidak terbatas? Karena Pak Karno mendefinisikan, menafsirkan kata terpimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak. Itu. Nah, kalau kekuasaan seorang pemimpin itu besar, mutlak, kira-kira apa yang terjadi? Dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena merasa dirinya yang berkuasa. Tidak ada yang boleh mereka itu nanti mengingatkan atau mengkritisi. Ya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian kok bisa terjadi semacam itu, bagaimana? Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya, karena kekuasaan Pak Karno besar dan tidak ada yang mengontrol, ya. Sehingga akibatnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang seperti apa bentuk contoh-contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin itu? Satu di antaranya, Pak Karno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Loh ya, DPR hasil pemilu 55, pilihan rakyat yang memilih, kok bisa dibubarkan? Iya, itu karena besarnya kekuasaan Pak Karno. Kenapa DPR dibubarkan? Alasannya DPR tidak diajak
tidak bisa diajak kerjasama. Seperti apa tidak bisa diajak kerjasama? Karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Padahal itu hak tugas DPR untuk menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah kalau memang tidak sesuai. Apalagi kalau di situ nanti setelah diperiksa anggarannya, rencana anggarannya tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah Indonesia, besar pasak daripada tiang. Ini sudah sewajarnya kalau DPR menolak. Akhirnya DPR dianggap tidak bisa bekerja sama, dibubarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa besarnya kekuasaan Pak Karno sampai bisa membubarkan DPR hasil pilihan rakyat. Penyimpangan yang kedua, di antaranya pada waktu itu Ketua MPRS Khairul Saleh merangkap menjadi Waperdam 3. Waperdam singkatan dari Wakil Perdana Menteri. Pada masa terpimpin, Pak Karno di samping sebagai presiden juga sebagai Perdana Menteri. Nah, Khairul Saleh yang menjadi ketua MPRS didaulat agar bersedia menjadi wakil Pak Karno yang ketiga. Yang satu, yang pertama adalah wakilnya Subandrio, Waperdam 1. Wakil kedua atau Waperdam kedua adalah Cilimina. Kemudian Waperdam ketiga adalah Khairul Saleh. Nah, sekarang kira-kira di mana pelanggarannya? Coba tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Anda berpikir sejenak, merenung, untuk berpikir, merenungkan, memikirkan sesuatu. Itu lebih bermanfaat daripada Anda beribadah 1000 tahun yang Anda sendiri tidak tahu makna ibadahnya. Oke? Berpikir sebentar, silakan berdiskusi kira-kira di mana letak pelanggarannya. Iya, baik. Letak daripada pelanggaran pengangkatan ketua MPRS menjadi Waperdam 3 itu akhirnya apa? Yakni terjadi tumpang suh. Tumpang suh dalam tugas atau fungsi dan tugas lembaga negara. Tumpang suhnya di mana? Yakni Khairul Saleh sebagai ketua MPRS itu kedudukannya sangat tinggi. Sementara Pak Karno sebagai presiden atau Perdana Menteri itu kedudukannya ada di bawahnya. MPR lembaga tertinggi. Sementara presiden adalah lembaga tinggi. Nah, kalau ketua MPRS menjadi wakil presiden, itu apa akibatnya? Akibatnya ketua MPRS itu nanti diperintah di bawah kekuasaan presiden. Ini tidak boleh, sangat berbahaya. Ketua MPRS kok di bawah kekuasaan presiden? Mestinya presiden di bawah MPRS. Di sini letak kesalahannya. Kemudian pelanggaran yang ketiga atau penyimpangan yang ketiga pada masa demokrasi terpimpin, yakni ada anggota MPRS yang merangkap menjadi menteri. Lawang anggota MPRS kok merangkap menjadi menteri, lagi-lagi berarti dia harus mengabdi kepada presiden, di bawah kekuasaan presiden, bertanggung jawab pada presiden. Padahal mestinya presiden yang bertanggung jawab kepada MPRS, ya. Ini pelanggarannya. Kemudian yang keempat, pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Manifesto Politik Indonesia itu kemudian ditetapkan
menjadi GBHN atau dijadikan GBHN. Ya, ini dijadikan GBHN, padahal GBHN mestinya harus yang menyusun itu dari berbagai pihak, dari berbagai unsur, tidak hasil karya seseorang. Kemudian penyimpangan yang kelima adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Jabatan presiden itu hanya 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Ini menurut Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi pada waktu itu tidak ada yang berani mengoreksi Pak Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada yang berani mengoreksi. Ini satu kesalahan. Kemudian bukti penyimpangan lainnya diantaranya adalah politik luar negeri kita yang bebas aktif. Ini condong ke blok timur. Ya, politik luar negeri bebas aktif dibawa ke satu arah, yakni condong ke blok timur. Apa itu blok timur? Blok timur adalah kelompok negara-negara komunis di bawah pimpinan Uni Soviet. Indonesia dekat dengan blok timur, Indonesia dekat dengan RRC, berarti Indonesia dekat dengan negara-negara komunis. Kenapa seperti itu? Ya, ini dampak dari nasakomisasi di lembaga-lembaga pemerintah atau dampak dari politik nasakom yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Nah, anak-anakku sekalian, itu penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua, maksud saya penjelasan yang ketiga, mengapa dominasi PKI makin kuat pada masa demokrasi terpimpin? Ya, jadi depan ciri-ciri pemerintah sudah saya sampaikan, diantaranya dominasi PKI makin kuat pada masa demokrasi terpimpin. Ya, ini. Nah, kenapa dominasi PKI makin kuat? Hal ini disebabkan karena adanya nasakomisasi di lembaga-lembaga negara. Nasakom singkatan dari nasionalis, agama, komunis. Ini apa? Ini adalah konsep pemikiran Pak Karno yang mengatakan bahwa di Indonesia itu hakikatnya ada 3 kelompok. Di Indonesia hakikatnya itu ada 3 kelompok. Apa 3 kelompok itu? Satu adalah kelompok nasionalis, yaitu orang yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kelompok ini akan diwakili oleh partai yang namanya PNI. Kelompok 2 adalah kelompok agama. Kelompok ini menempatkan urusan agama itu penting, jangan diabaikan. Sebab orang hidup tidak hanya di dunia saja, akan tetapi harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika di dunia. Oleh karena itu, urusan agama itu penting. Kelompok ini nanti di pemerintahan diwakili oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Kelompok 3 adalah kelompok abangan, masyarakat abangan. Masyarakat abangan dikatakan seperti itu karena apa? Dia nasionalis juga tidak, agama juga tidak. Disebut kelompok ini kelompok abangan. Lah, kelompok abangan itu nanti akan diwakili oleh PKI di dalam pemerintahan. Nah, 3 kekuatan inilah yang diadopsi oleh Pak Karno untuk menjalankan apa yang disebut dengan nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Ya, ini. Nah, anak-anakku sekalian,
Sampai seberapa besar kekuatan mereka ada di dalam pemerintahan nanti. Oke. Kekuatan mereka dalam pemerintahan sama. Artinya apa? Ketika mereka duduk dalam lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah, mereka punya wakil yang sama. Baik itu kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok abangan atau komunis punya wakil yang sama. Satu contoh, MPR itu jumlahnya ada 450, ya misalkan semacam itu. Anggota MPR ada 450, dibagi 3. Berapa? Berarti kelompok nasionalis 150, kelompok agama punya wakil 150, kelompok komunis punya wakil 150. Front Nasional misalkan jumlahnya berapa? 150 anggota. Nah, kelompok nasionalis punya wakil 50, agama 50, komunis 50. Jadi serba sama, sama rata, sama rasa. Nah, dampak daripada pembagian kekuatan yang semacam ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan jelas-jelas adalah PKI. Kenapa seperti itu? Karena PKI dalam pemilu 55 suaranya ini kan kecil, nomor 4. PNI nomor 1. Masumi 2, 3 adalah NU. Tapi tiba-tiba PKI ini sejajar dengan PNI. PKI sejajar dengan kelompok agama. Padahal jumlah mereka jauh di bawah pada pemilu 55. Jadi sangat diuntungkan itu PKI, maka suara PKI di pemerintahan nanti besar, kuat. Nah, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah kelompok agama yang diwakili NU. Kelompok agama ini berarti berasal dari NU sendiri dan juga dari Masumi. Suara mereka jauh lebih besar kalau digabung ketimbang PNI. Ya, namun demikian wakil mereka dalam lembaga negara sama seperti PNI, sama seperti PKI. Dan sama seperti PNI. Nah, itulah konsep Nasakom yang diatur dijalankan oleh Pak Karno pada masa demokrasi terpimpin, sama rata, sama rasa. Tidak lagi Pak Karno memperdulikan seberapa besar kekuatan mereka hasil pemilu 55. Maka dampaknya adalah dominasi PKI di dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu semakin kuat. Anda tahu orang-orang PKI itu ngeyel, ngawur, ya militan, iya, ya, bungsung ngeyel, pokoknya harus dikedepankan demi cita-cita daripada mereka. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian suara PKI di dalam lembaga-lembaga negara itu sangat kuat. Ya, yang lain bahkan suaranya tenggelam karena kekuatan daripada suara-suara PKI. Ya, itu semacam itu. Baik. Jadi itu jawabannya mengapa dominasi PKI semakin kuat. Ya, itu karena adanya nasakomisasi di dalam lembaga-lembaga negara. Ya, sekarang saya ulang lagi. Jadi apa itu Nasakom? Nasakom adalah konsep pemikiran Pak Karno yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia hakikatnya ada 3 golongan atau kelompok. Kelompok nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok agama diwakili NU, dan kelompok komunis atau abangan diwakili oleh PKI. Ya, ini. Mereka duduk berdampingan di dalam lembaga negara dengan jumlah kekuatan yang sama. Itu pengertian apa itu Nasakom. Ya, ini. Kemudian penjelasan selanjutnya yang kelima, mengapa politik luar negeri Indonesia kok sampai condong ke blok timur?
Ya, ini. Kenapa politik luar negeri Indonesia kok sampai condong ke blok timur pada masa demokrasi terpimpin? Padahal menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45, politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif. Nah, ini penjelasannya. 1. Alasan Indonesia condong ke blok timur karena pada waktu itu dominasi PKI di dalam pemerintahan sangat kuat. Sehingga orang-orang PKI bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pak Karno, bahkan bisa mengendalikan daripada kebijakan-kebijakan Pak Karno. Itu loh bahayanya PKI. Ya. Jadi bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pak Karno, khususnya adalah kebijakan di bidang politik luar negeri. Sampai seperti itu, iya. Indonesia dekat dengan RRC, bahkan terbentuk poros Jakarta-Peking. Bahkan Indonesia nanti menerima bantuan dari Uni Soviet, yaitu ekonomi dan militer yang sangat dibutuhkan. Ya, ini dampak pengaruh daripada dominasi PKI zaman demokrasi terpimpin itu sangat kuat. Kemudian kenapa? Alasan kedua sekarang, kenapa Indonesia sampai condong ke blok timur? Yaitu Indonesia kecewa terhadap negara-negara barat. Kenapa kecewa? Yakni ketika Pak Karno berpidato di PBB yang memperjuangkan tentang masalah Irian Barat. Nah, negara-negara barat ini acuh tak acuh terhadap keinginan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Negara-negara barat acuh tak acuh, bahkan kelihatan mereka itu tetap mendukung Belanda menduduki Irian Barat. Ini kekecewaan Indonesia. Nah, ketika Indonesia itu nanti kecewa terhadap negara-negara barat, datanglah Uni Soviet memberikan bantuan kepada Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau Indonesia kecewa terhadap negara barat, kemudian datang pimpinan blok timur Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi dan militer yang memang sangat dibutuhkan untuk pembebasan Irian Barat, kira-kira Indonesia menolak apa menerima? Jelas menerima, ya. Jelas menerima. Mungkin Indonesia pada waktu itu kondisinya sangat sulit kok. Ada bantuan semacam itu, oke, terima saja. Urusan belakang. Ya, Indonesia menerima bantuan daripada Uni Soviet, padahal kita tahu siapa Uni Soviet. Dia adalah pimpinan Komintern, lembaga dakwah komunis internasional yang pusatnya ada di Moskow, negaranya sana. Ya sudah, cukup lengkap alasan Indonesia untuk bergabung dengan blok timur. Ya, ini kemudian perkuat lagi hubungan Indonesia dengan RRC, ini juga tokoh negara komunis juga, ya. Hubungan Indonesia dengan RRC semakin happy, semakin dekat. Apa-apa RRC, apa-apa RRC. Akibatnya terbentuklah poros Jakarta-Peking. Nah, kira-kira kalau Anda itu punya kawan dekat, ya, kawan yang bisa membantu di saat Anda ada kesulitan, kira-kira hubungannya baik apa jelek? Tentu saja baik, akrab, rapat. Maka dampak daripada sikap yang seperti ini, Indonesia akhirnya jatuh ke blok timur, yakni kelompok negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ini pesaing dari blok barat, kelompok negara-negara liberal kapitalis pimpinan Amerika
Serikat. Itu blok barat dan blok timur, ya, atau pengertian blok timur dan pengertian dari blok barat, ya. Ini baik. Selanjutnya penjelasan yang keenam, ciri pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Apa dampak Indonesia ketika kita itu condong ke blok timur? Ada dampaknya, ya. Apa dampak daripada Indonesia condong ke blok timur? Satu di antaranya Indonesia terjebak dengan politik konfrontasi dengan Malaysia. Saya ulang, Indonesia terjebak dengan politik konfrontasi dengan Malaysia. Jadi Indonesia ini pernah konflik dengan Malaysia gara-gara berdirinya Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Loh, kenapa kalau didukung oleh Inggris, Indonesia kemudian konfrontasi dengan Malaysia? Anda tahu Inggris dalam politik internasional adalah masuk dalam kelompok Old Defu. Sementara Indonesia asik dengan blok timur berarti masuk dalam kelompok NEVO, New Emerging Force, kekuatan baru, yakni yang terdiri dari negara-negara komunis. Dampak yang kedua, Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB. Padahal untuk menjadi anggota PBB, ini perlu perjuangan. Lalu tiba-tiba keluar, ada apa ini? Apa sebabnya ini? Ini gara-gara Malaysia diterima menjadi anggota DK tidak tetap PBB. Ya. Ini gara-gara Malaysia diterima menjadi anggota DK tidak tetap PBB. Nah, Anda tahu siapa Malaysia? Oleh Indonesia itu musuhnya. Karena negara Malaysia dianggap bonekanya negara Inggris. Dimusuhi. Karena itu musuh, lalu dia mendapat jatah menjadi anggota DK tidak tetap di PBB. Indonesia iri. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah bilang iri, sudah semuanya hancur. Iri itu terdiri dari 3 huruf I, R, dan I. Itu penyakit hati yang menyebabkan kebinasaan pada dirinya dan juga bisa membinasakan orang lain. Itu penyakit iri. Kok bisa? Iya. Pembunuhan manusia pertama kali itu disebabkan karena iri. Anda ingat siapa itu? Qabil membunuh adiknya sendiri yang namanya Habil. Itu karena iri. Pada waktu itu Nabi Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil, kalau kalian semuanya ingin berkeluarga, menikah, maka pernikahan itu terjadi pada keluarganya sendiri karena belum ada orang lain. Ya, nah pada waktu itu Qabil punya saudara kembar namanya Iklimah, yang wajahnya kayak berkedel mesem, tidak begitu cantik. Sementara Habil, maaf saya ulang, Iklimah punya saudara, saya ulang, Qabil punya saudara kembar namanya Iklimah. Wajahnya, parasnya cantik, manis, kempling, koyok gendul kecap. Wah, ya ini. Sementara Habil punya saudara kembar namanya Labuda. Wajahnya memang kurang begitu menarik. Ya, kusam, kurang cantik, kayak berkedel mesem, ya. Nah, pada waktu itu Adam menetapkan Qabil, kalau kamu ingin menikah,
harus mengambil saudara kembarnya Habil, yakni kamu harus mengambil Labuda. Sementara saudara kembarmu yang namanya Iklimah dijodohkan atau diambil oleh Habil. Jadi silang perkawinannya. Nah, Qabil menolak, tidak, saya tidak mau. Adik saya, saudara saya Iklimah lebih cantik daripada saudaranya Habil yang namanya Labuda. Saya harus mengambil saudara kembar saya sendiri. Saya harus mengambil adik saya sendiri, Iklimah. Iklimah tidak boleh dijodohkan dengan Habil. Anak-anakku, Qabil tidak mau menerima keputusan dari Allah lewat Nabi Adam. Gara-gara apa? Iri. Lo adikku ayu, adiknya Habil jelek, kok mau diberikan saya, sementara adik saya yang cantik Iklimah diberikan Habil. Lah, kalau itu sudah ketetapan dari Allah, kenapa tidak? Nah, sementara Habil, ya, dia menerima keputusan dari ayahnya. Sebab keputusan ayahnya itu adalah wahyu. Nah, karena sudah ditetapkan semacam itu, akhirnya kemudian apa kata Qabil? La imbasatta ilayya yadaka litaktulani. Maaf, saya ulang. Qabil kemudian menetapkan bahwa Habil, kalau kamu tetap mengambil adik saya, kamu akan saya bunuh. Ya, kalau adik saya Iklimah tetap kamu ambil dan saya harus mengambil dijodohkan dengan adikmu, kamu nanti akan saya bunuh. Habil diancam akan dibunuh oleh Qabil. Apa jawab Qabil? Ada apa jawab dari Habil? Habil sebagai anak yang soleh, dia menjawab, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Wahai kakanda Qabil, jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah ta'ala. Kenapa? Saya takut kepada Allah yang maha tinggi. Saya menerima keputusan ini dari ayahku, bukan kehendak saya. Keputusan ayah adalah keputusan daripada Allah, wahyu dari Allah. Oleh karena itu, silakan kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan ganti untuk membunuh kamu. Kenapa seperti itu? Nabi kita pernah bersabda, baik yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Loh, kok bisa? Kalau membunuh masuk neraka, oke. Tapi kalau yang dibunuh, kok bisa masuk neraka? Kenapa? Iya, karena yang dibunuh, dia berencana, awas, kalau kamu membunuh saya, kamu juga akan saya habisi juga. Oleh karena itu, bila orang baik-baik, orang beriman saling mengangkat senjata, maka lebih baik salah satunya harus undur diri atau mereka mengalah. Sebab yang namanya mengalah belum tentu kalah. Sebab apa? Yang mau dibunuh, walaupun dia itu benar, tapi kemudian punya niat ingin membalas, itu sudah dianggap punya rencana ingin membunuh. Maka dia juga sama-sama masuk neraka. Ya, ini baik. Ini cerita dongeng tentang orang-orang yang iri. Ya, ini baik anak sekalian. Kemudian kita lanjutkan dampak Indonesia ketika Indonesia keluar dari WP, yakni Indonesia masuk dalam lingkaran politik konfrontasi NEVO-OLDEVO. Indonesia masuk dalam lingkaran politik konfrontasi NEVO dengan OLDEVO. Apa itu NEVO? Apa itu OLDEVO?
NEFO singkatan dari New Emerging Force, kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara komunis. OLDEFO singkatan dari Old Emerging Force, kekuatan negara-negara lama yang terdiri dari negara-negara liberal kapitalis. Ini negara-negara barat. Kedua kekuatan ini bersaing, berseru, dan Indonesia masuk ada di dalamnya, yakni kelompok NEFO. Oleh karena itu tadi, berdirinya Federasi Malaysia itu dianggap ancaman bagi Indonesia, yaitu karena adanya pengaruh persaingan NEFO dengan OLDEFO. Kemudian dampak keempat, dampak Indonesia keluar atau condong ke blok timur, yakni munculnya politik mercusuar. Ya, munculnya politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Yaitu politik Presiden Soekarno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan di antara negara-negara NEFO. Luar biasa. Jadi Pak Karno ingin menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan di antara negara-negara blok timur. Caranya bagaimana? Buat program spektakuler. Apa itu programnya? Di antaranya satu, Indonesia membangun Gelora Senayan di tengah-tengah ekonomi memburuk. Padahal berapa dananya? Luar biasa. Gelora Senayan itu dibangun untuk apa? Untuk menyelenggarakan yaitu GANEFO, Game of NEFO, pesta negara-negara NEFO, negara-negara komunis. Yang ketiga, proyeknya adalah membiayai duta putusan dari dan keluar negeri, padahal ekonomi Indonesia memburuk. Ya, ini ekonomi Indonesia memburuk. Nah, itu politik mercusuar. Kemudian dampak yang kelima, sebagai puncak Indonesia dekat dengan negara-negara komunis blok timur adalah munculnya G30 SPKI 1965. Ini puncak daripada politik pada masa terpimpin, di mana dominasi PKI semakin merajalela, semakin kuat, bahkan sepertinya diberikan tempat oleh Pak Karno, sehingga pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah banyak dikendalikan oleh komunis. Ya, itu semacam itu. Nah, ini politik mercusuar. Tadi sudah saya singgung. Apa itu politik mercusuar? Adalah kebijakan politik Pak Karno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan di antara negara-negara NEFO, yakni kelompok negara-negara komunis. Di mana tujuannya adalah agar Indonesia dikenal di dunia luar, khususnya adalah kelompok NEFO. Kemudian seperti apa proyeknya? Tadi sudah saya sampaikan. Indonesia membangun Senayan, kemudian Indonesia menyelenggarakan GANEFO dan membiayai duta dari dan keluar negeri. Ini menghabiskan uang negara. Namun demi nama, demi prestise, Indonesia melaksanakan semua itu. Kemudian selanjutnya, penjelasan selanjutnya tentang ciri politik pada masa demokrasi terpimpin adalah Indonesia menjalankan Dwikora, Dwi Komando Rakyat. Apa isi daripada Dwikora itu? Satu, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Dua, bantu perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Boneka Malaysia. Jadi Malaysia yang didirikan oleh Inggris dianggap sebagai bonekanya Inggris, itu harus dibubarkan karena itu ancaman bagi Indonesia. Padahal rakyat Malaysia tidak pernah bermimpi untuk menyerang Indonesia. Kenapa? Sama suku bangsanya, budayanya, agamanya, ya, ras keturunannya itu sama Indonesia dengan Malaysia. Maka Malaysia tidak pernah bermimpi semacam itu. Ini hanya mimpi buruk saja Pak Karno, Dwikora itu.
Ya, itu semacam itu. Kemudian sebabnya kenapa Indonesia menjalankan Dwikura yang dikumandangkan 3 Mei 64 itu karena Indonesia terancam dengan berdirinya Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Inggris itu masuk dalam Old Devo. Old Devo lawannya Nevo. Ya, Indonesia merasa terancam dengan berdirinya Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris atau Old Devo. Kemudian untuk melaksanakan Dwikura ini apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah kemudian membentuk Komando Ganyang Malaysia atau KOGAM, Komando Ganyang Malaysia, yang dipimpin oleh Marsikal Madya Umardani. Dipimpin oleh Marsikal Madya Umardani. Siapa dia? Dia adalah Menteri Panglima Angkatan Udara yang nantinya terlibat G30 SPKE. Oh, ternyata klop ya, orang-orang yang membantu Pak Karno memang jiwanya arahnya ke sana. Ya, ini. Baik, itu diantaranya Dwikura yang dijalankan oleh Indonesia. Kemudian kita lanjutkan sekarang lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materi ini, kita istirahat terlebih dahulu.